Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Firki selaku guru mata pelajaran geografi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Anggota kelompok kami ada Fafiansyah, ada Fitri Koirunisa, ada Laura Angelin, saya sendiri, ada Muhammad Raihan Syalevi, dan ada Syalwa Cahaya Yanwar. Dan kami akan mempresentasikan materi tentang dinamika atmosfer. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan atmosfer itu? Atmosfer berasal dari kata atmos, yaitu uap, dan sphaera, yaitu lapisan. Dan dapat disimpulkan bahwa atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Adapun lapisan-lapisannya terdiri dari berbagai macam gas, yaitu ada nitrogen sebanyak 78,08%, ada oksigen sebanyak 20,95%, ada argon sebanyak 0,93%, ada karbon dioksida sebanyak 0,034%, ada neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Sekarang kita masuk ke karakteristik atmosfer. Yang pertama, atmosfer tidak memiliki warna, bau, dan tidak dapat disentuh. Yang kedua, dinamis dan elastis. Yang ketiga, memuai ketika terjadi pemanasan dan mengkerut ketika suhu udara dingin. Yang keempat, transparan. Dan yang kelima, dapat ditembus oleh radiasi matahari. Sekarang kita masuk ke lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer ada 6. Yang pertama ada troposfer. Troposfer yaitu tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Yang kedua ada stratosfer, yaitu tempat terbangnya pesawat serta terdapat ozon yang mendapat mengangkat sinar ultraviolet. Yang ketiga ada mesosfer, yaitu berfungsi mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Yang keempat ada termosfer, yaitu terjadi ionisasi sebagai molekul dan atom udara. Yang kelima ada ionosfer, terjadi pemantulan gelombang radio. Dan yang keenam ada eksosfer, yaitu lapisan paling panas dan memiliki kandungan gas rendah gaya gravitasi lemah. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dalam waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur-unsur cuaca dan jangka waktu cuaca biasanya hanya beberapa jam saja. Di Indonesia, keadaan cuaca selalu diumumkan untuk jangka waktu kurang lebih 24 jam melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa dikenal dengan BMKG. Unsur-unsur cuaca yang pertama ada penyinaran matahari. Posisi lintang Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 8 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan sampai 15 derajat lintang selatan, sehingga Indonesia menerima panas matahari yang sama banyak. Semua panas yang berasal dari penyinaran matahari diterima oleh permukaan bumi, sebagian dipantulkan kembali dan sebagian lagi diserap oleh udara dan awan. Udara bersifat ditermal. Sifat ditermal biasanya terdapat pada udara murni. Setelah panas matahari sampai ke permukaan bumi, panas ini memanaskan udara di sekitarnya. Udara dapat memanas karena proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Yang kedua ada suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya suatu udara. Suhu udara diukur menggunakan termometer. Suhu udara di daratan tinggi lebih tinggi daripada di pegunungan. Demikian pula suhu di daerah tropis lebih tinggi daripada di daerah lintang sedang dan daerah kutub. Temperatur rata-rata suatu tempat dapat diketahui melalui rumus Bragg, yaitu Tx sama dengan To dikurang 0,6 dikali H per 100, dengan keterangan Tx adalah temperatur rata-rata, To adalah temperatur suatu tempat yang sudah diketahui, dan H adalah tinggi tempat. Yang ketiga ada tekanan udara. Permukaan bumi mendapatkan tekanan dari udara karena udara memiliki massa. Besarnya tekanan udara diukur menggunakan barometer. Makin tinggi letak suatu tempat dari muka laut, makin rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan oleh makin berkurangnya udara yang menekan. Tekanan udara dapat dihitung menggunakan milbar. Garis pada peta yang menghubungkan daerah yang bertekanan udara sama besar disebut isobar. Yang keempat ada angin. Angin adalah udara yang mengalir. Besar kecepatan angin ditentukan oleh alat anemometer. Ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin. Yang pertama kekuatan angin, yang kedua arah angin, dan yang ketiga kecepatan angin. Awan. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Kondisi awan ini berupa 1 cair, 2 gas, 3 padat, 4 sangat dipengaruhi oleh suhu. F. Kelembapan udara.
Kelembapan udara dibedakan menjadi dua, yaitu satu kelembapan mutlak atau absolut, bilangan yang menunjukkan massa uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. 2. Kelembapan nisbi atau relatif, bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. G. Curah hujan. Banyaknya hujan yang terjadi pada suatu tempat dapat diketahui dengan pengukuran curah hujan. Alat pengukur curah hujan disebut penangkar hujan, berfungsi untuk mengukur jumlah hujan yang jatuh selama 24 jam per hari pada suatu gelas ukur. Jumlah curah hujan tidak sama sepanjang tahun. Curah hujan paling banyak terjadi selama bertiup angin musim barat. C. Klasifikasi tepi iklim dan pola iklim global. Iklim itu apa ya? Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, yaitu minimal 30 tahun, dan memiliki wilayah yang luas, misalnya seperti Indonesia yang memiliki iklim tropis. Jenis-jenis iklim, yaitu klasifikasi iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Pembagian daerah iklim matahari. Yang pertama ada iklim tropis, yaitu 0-23,5 derajat lintang utara dan 0-23,5 derajat lintang selatan. Matahari selalu vertikal sehingga suhu udara rata-rata tinggi adalah 20-30 derajat Celcius. Tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan, dan kejadian hujan lebih banyak daripada wilayah lainnya. Yang kedua adalah iklim subtropis, 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim panas suhu tidak terlalu panas, musim dingin suhu tidak terlalu dingin, dan musim hujan pada musim dingin disebut iklim Mediterania, hujan pada musim panas disebut iklim Tiongkok. Wilayah yang memiliki iklim subtropis adalah sebagian besar Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat Selatan, dan bagian selatan Amerika. Yang ketiga ada iklim sedang, 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 sampai 66,5 derajat lintang selatan. Tekanan udara sering berubah-ubah, arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, kadang menimbulkan badai yang tiba-tiba. 4. Iklim dingin, 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Terdapat iklim tundra, yaitu musim dingin yang berlangsung lama, sedangkan musim berlangsung singkat. Udaranya kering. Pada musim dingin, tanah selalu membeku karena tertutup oleh lapisan es dan salju sepanjang tahun. Di musim panas, terdapat banyak rawa akibat es yang mencair. Lalu ada iklim fisis. Iklim fisis adalah iklim pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah yang pertama daratan yang luas, yang kedua lautan, yang ketiga angin, yang keempat arus laut, kelima vegetasi, keenam topografi, yang keenam topografi. Lalu iklim fisis dibedakan menjadi 4, yaitu iklim laut terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Yang kedua yaitu iklim darat, iklim yang tidak dipengaruhi oleh angin laut karena letaknya di tengah-tengah benua. Lalu yang ketiga adalah iklim gunung, iklim yang terdapat di dataran tinggi. Lalu yang keempat adalah iklim musim, iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim sehingga musim berganti setiap setengah tahun. Lalu selanjutnya ada iklim menurut Köppen. Köppen membuat klasifikasi iklim seluruh dunia berdasarkan suhu dan kelembapan udara. Kedua unsur iklim tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap permukaan bumi dan kehidupan di atasnya. Köppen membagi iklim dalam 5 daerah iklim pokok. Masing-masing daerah iklim diberi simbol A, B, C, dan E. Klasifikasi iklim Köppen menggunakan sistem huruf. Karakter suhu atau curah hujan dibagi menjadi yang pertama ada iklim A yaitu tropis, yang kedua iklim B yaitu arid atau kering, yang ketiga iklim C atau yaitu sedang atau hangat, yang keempat iklim D salju, yang kelima iklim E yaitu es atau salju abadi. Nah, lalu iklim menurut Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan kondisi iklim daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut gradien. Gradien adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah. Bulan kering tebal curah hujan lebih tebal di atas 60, bulan lembab ketebalan 60 mm sampai 100 mm,
dan bulan basah ketebalan di atas 100 mm. Dan lalu ada iklim aldemen. Klasifikasi ini tergolong baru di Indonesia dan pada beberapa hal masih mengundang diskusi mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini sudah lebih maju karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain. Kriteria dalam klasifikasi iklim berdasarkan pada perhitungan berikut ini. 1. Bulan kering, yaitu lebih tebal 100 mm, di atas 100 mm. Yang kedua, bulan lembab, ketebalannya antara 100 sampai 200 mm. Dan lalu yang ketiga, bulan basah, ketebalannya di atas 200 mm. Dengan batasan memperhatikan peluang hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Tipe utama klasifikasi aldemen dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah bulan kering yang berturut-turut. Aldemen membagi tipe iklim jadi 5 kategori, yaitu A, B, C, dan E. Dan lalu yang terakhir adalah iklim Junghun. Seorang ahli botani dari Belanda bernama Junghun membuat pergolongan iklim khususnya di negara Indonesia berdasarkan pada garis ketinggian. Iklim ini biasanya untuk keperluan pola pembudidayaan tanaman perkebunan. Junghun membagi wilayah 5 iklim sebagai berikut. Yang pertama ada zona iklim panas antara ketinggian 0 sampai 600 meter dengan suhu 26,3 Celcius sampai 22 Celcius. Yang kedua ada zona iklim sedang antara ketinggian 600 sampai 1500 meter dengan suhu 22 Celcius sampai 17,1 Celcius. Yang ketiga zona iklim sejuk antara ketinggian 1500 meter sampai 2500 meter dengan suhu 17,1 sampai 11,1 Celcius. Yang keempat, zona iklim dingin antara ketinggian lebih dari 2500 meter dengan suhu 11,1 sampai 6,2 Celcius. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.